Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Budi Santoso, peserta Latsar CPNS golongan 2, gelombang 3, angkatan 7. Untuk kali ini saya akan membahas tentang materi aneka. Aneka merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pengertian akuntabilitas dan responsibilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Aspek-aspek akuntabilitas. 1. Akuntabilitas sebuah hubungan. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. 5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara dua pihak, individu, kelompok, dengan negara dan masyarakat. Memberi kewenangan bertanggung jawab, memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasi sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas berupa perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Setiap individu atau kelompok dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja merupakan perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas ialah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam sebuah hubungan dan proses yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan sebuah konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Akuntabilitas publik terbagi menjadi dua. 1. Akuntabilitas vertikal. 2. Akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah sebuah kondisi di mana seorang mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil kepada jabatan otoritas di atasnya. Akuntabilitas horizontal adalah tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan eksternalnya, yang tidak ada hubungan antara atasan dan bawahannya. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, menyediakan kontrol demokrasi. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal, mengacu pada nilai-nilai pada diri seseorang. Yang kedua, akuntabilitas individu, akuntabilitas yang mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas kelompok, mengacu pada komunikasi yang baik antara individu dalam suatu kelompok. 4. Akuntabilitas organisasi, mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Yang terakhir, akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas tersebut merupakan tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil. Kemudian, ada mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia. Yang pertama, perencanaan strategis, berupa rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana strategis untuk setiap satuan kerja perangkat daerah dan sasaran kinerja pegawai untuk setiap PNS. Yang terakhir, laporan kinerja, berupa laporan kinerja instansi pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tertentu, pengukuran, dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan.
Akuntabilitas dalam konteks berupa transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, konflik kepentingan, dan penyampaian dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Kemudian, nasionalisme. Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila berupa satu, menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia, serta tidak rendah diri. Yang keempat, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa. Yang kelima, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang terakhir, mengembangkan sikap tenggang rasa. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN meliputi sila ke-1 sampai ke-5 dari Pancasila. Nilai-nilai ketuhanan diimplementasikan dengan cara mengembangkan etika sosial di masyarakat. Nilai-nilai ketuhanan menjiwai nilai-nilai yang lain yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian sila kedua Pancasila merupakan orientasi berdasarkan persamaan derajat bagi setiap umat manusia. Kemudian sila 3 Pancasila berupa semangat gotong royong antara masyarakat sehingga membangun rasa keadilan dan kebersamaan yang dilandasi dengan prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan tidak diskriminatif. Kemudian sila keempat Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu didasari semangat kekeluargaan di antara keragaman bangsa Indonesia dengan mengakui adanya kesamaan derajat walaupun terdapat perbedaan agama, suku, maupun budaya. Kemudian sila kelima Pancasila dalam menjalankan pemerintahan, negara bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dari fungsi sosial atas hak pribadi, sehingga dapat terwujud kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia. Pengertian etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menunjukkan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Pengertian kode etik. Kode etik merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, yang sudut pandangnya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi merupakan aturan yang mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Kode etik aparatur sipil negara telah diatur berdasarkan Undang-Undang ASN berupa 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat,
melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadinya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang sembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Adapun nilai-nilai dasar etika publik berdasarkan Undang-Undang ASN yang berupa 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ke-10, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-11, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang ke-14, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Adapun 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan, saran kebijakan publik, dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika yang menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Pada prinsipnya, ada 3 dimensi kode etik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, di mana etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral. Sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis, karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalita, di mana dalam membangun integritas publik, pejabat dan politisi harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik. Yang terakhir, dimensi tindakan integritas publik, berarti tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Yang dimaksud, kualitas dari pejabat publik sudah sesuai nilai standar, aturan moral, dan sudah diterima masyarakat.
Selanjutnya, komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil, dipersepsikan oleh individu terhadap produk, jasa, berupa ukuran baik ataupun buruk. Selanjutnya, konsepsi dalam komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas. Merupakan tercapainya target yang telah direncanakan, baik dilihat dari hasil, capaian jumlah, maupun mutu yang dihasilkan. Yang kedua, efisiensi. Merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyalahgunaan prosedur, dan mekanisme yang tepat. Yang ketiga, inovasi. Merupakan hasil pengembangan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Adapun tujuan utama dalam pelayanan publik. Yang pertama, mengutamakan kepentingan sebagai pelanggan. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan terhadap instansi pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan kesetiaan dan kepuasan sebagai pelanggan. Yang keempat, menjalankan tugas dan peran dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara akuntabel, profesional, dan inovatif. Adapun perencanaan dalam komitmen mutu. Yang pertama, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi. Kemudian yang kedua, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik keterkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan maupun perkembangan teknologi. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara. Selanjutnya, anti korupsi. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, yang bertentangan dengan hukum, yang dilakukan dengan kesalahan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab. Korupsi merupakan tindakan pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut, yang menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dalam tindak pidana korupsi dibagi menjadi 7 kelompok, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Kerugian negara menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pemberdaraan negara. Yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata, dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana korupsi suap menyuap merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang maupun hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kewajiban yang sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja. Tindak pidana korupsi pemerasan. Tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeras atau memaksa orang menyerahkan barang maupun uang dengan sebuah ancaman tertentu.
Tindak pidana korupsi perbuatan curang merupakan tindakan pidana dengan cara melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara. Tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan. Tindak pidana di mana seorang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, maupun persewaan pada saat melakukan tugas untuk mengurus maupun mengawasinya. Yang terakhir, tindak pidana korupsi gratifikasi merupakan pemberian uang, barang, rabat, maupun komisi yang dilakukan oleh pihak tertentu. Adapun nilai-nilai dasar yang digunakan untuk menjauhkan diri dari korupsi. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegak integritas diri seorang, sehingga dapat membentengi diri terhadap godaan untuk berbuat curang. Yang kedua, kepedulian. Apabila seseorang memiliki tingkat kepedulian yang tinggi, maka tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar, akan tetapi dia malah berupaya untuk membantu satu sama lain. Kemudian yang ketiga, kemandirian. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seorang, sehingga tidak tergantung pada orang lain. Pribadi yang mandiri tidak akan menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi mencapai keuntungan sesaat. Yang keempat adalah ketekunan. Ketekunan dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memperdayakan dirinya dalam menjalankan tugasnya. Yang selanjutnya, kerja keras. Individu yang beretas kerja akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil kerja demi terwujudnya kemanfaatan publik yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, kesederhanaan. Kesederhanaan akan membuat seseorang akan menyadari kebutuhan dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan dengan semestinya, tanpa berlebihan dan tidak tergoda untuk kehidupan yang bergelimpangan harta, sehingga menjauhkan dari tindakan korupsi. Yang selanjutnya merupakan keberanian. Keberanian yang dimaksud untuk menyatakan kebenaran dan menolak kebatilan. Ia tidak akan mentolerir adanya penyimpangan dan berani menyatakan penyangkalan secara tegas. Selanjutnya, keadilan. Keadilan merupakan penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum, sehingga meminimalisir tindakan korupsi. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan untuk menjauhkan diri dari korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Kemudian yang kedua adalah kewajaran, di mana prinsip kewajaran ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran. Yang ketiga, kontrol kebijakan merupakan sebuah upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Kemudian yang keempat ada transparansi. Prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan sebuah organisasi. Yang terakhir adalah kebijakan. Kebijakan berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Itu tadi sedikit pembahasan tentang akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.